Senandung Azalea, episode 3, Resah yang Singgah. Mas Aska, tanyaku memastikan. Mau apa mas kesini? Aska berjalan mendekatiku, memperpendek jarak antara kami. Aku ingin mundur, tetapi pintu pavilion sudah berada tepat di belakangku. Semilir angin masih bertiup malam itu. Kulihat pria itu memandangiku dengan tatapan tak suka. What have you done to my parents? Tanya Aska. Keningku berkerut. Maksud Mas Aska apa? Saya melakukan apa pada orang tua Mas? Ya, itu pertanyaan saya, sahut Aska. Apa yang kamu lakukan pada mereka sampai mereka begitu baik denganmu dan menyayangimu? Sampai mau menjodohkan saya dengan kamu? Saya tidak melakukan apapun. Dan saya juga tidak tahu kenapa mereka mau menjodohkan Mas dengan saya, jawabku. Aska memutar bola matanya dan berkata, hanya karena dulu kamu menemukan ponsel mama saya, kamu diterima jadi karyawan. Lalu mama mengajak kamu tinggal di sini, di pavilion ini. Mama dan papa juga sangat baik padamu yang bukan siapa-siapa. Perlu kamu tahu, seberapa baik pun mereka padamu, kamu tetap orang asing. Jangan berharap apa-apa. Saya tidak pernah berharap apapun. Soal kebaikan orang tuamu, silakan kamu tanyakan saja pada mereka, ujarku. Aku merasa tidak perlu lagi menyapanya dengan kata mas agar terdengar sopan. Aska tertawa kecil. Bisa saja kan kamu berniat untuk memanfaatkan keluarga saya? Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Dengar ya Aska Mahawira, saya tidak merencanakan apapun pada keluargamu. Suaraku meninggi, begitu kesal dengan tuduhannya. Aska memandangiku sejenak, lalu perlahan dia berjalan semakin mendekat. Tubuhnya kini berada tepat di depanku. Ia menundukkan wajahnya, menatapku tajam dan tak bersahabat. Saya tidak mau menikahimu, desis Aska sambil menaikkan alisnya. Aku melihat ada kemarahan di wajahnya. Aku mendorong tubuh Aska hingga menjauh. Ucapannya membuatku seakan-akan sangat menginginkan pernikahan dengannya. Rasanya aku ingin menampar wajahnya. Tetapi aku masih menghormati Bu Rianti dan Pak Raditya. Saya juga tidak mau menikah dengan kamu, kataku tegas. Good then, sahut Aska, kemudian suaranya meninggi. Katakan itu pada orang tua saya sampai mereka benar-benar membatalkan perjodohan kita, karena mereka pasti lebih mendengarkanmu daripada mendengar saya. Baik, saya akan bicara dengan Bu Rianti nanti, jawabku. Sekarang kamu boleh pergi. Aska menatapku lagi beberapa saat sebelum berbalik dan beranjak kembali ke rumahnya. Aku mengembuskan napas kasar, berusaha meredakan kekesalanku. Segera aku membuka pintu pavilion dan menguncinya ketika aku sudah berada di dalam. Aku harus secepatnya membicarakan hal ini dengan Bu Rianti. Aku tidak ingin Aska menggangguku lagi. Kembali aku mendesah, mencoba membuang resah, lalu memejamkan mataku sejenak untuk menenangkan diri. Ini hari Sabtu dan aku libur bekerja karena Rianti Stationery tidak buka pada akhir pekan. Bu Rianti mengajakku makan di luar siang itu setelah aku mengatakan padanya bahwa ada hal yang ingin aku bicarakan. Tentu saja aku ingin menyampaikan penolakanku atas perjodohanku dengan Aska. Aku tidak ingin menunda pembicaraan ini karena menurutku akan lebih baik jika dibicarakan secepatnya. Maaf Bu, kalau saya lancang. Tapi saya menolak untuk menikah dengan Aska, ucapku ketika kami sudah selesai makan. Bu Rianti tidak menjawab, ia menungguku melanjutkan perkataan. Aku menyusun kata-kata sebelum melanjutkan. Saya menghormati Bu Rianti dan Pak Raditya. Saya juga sangat menghargai kebaikan kalian selama ini. Tapi bukan berarti saya mau dijodohkan dengan Aska. Aku menatap Bu Rianti sekilas lalu menundukkan pandanganku. Bu Rianti menghela napas. Sebelumnya, saya minta maaf karena saya meminta kamu menikah dengan Aska tanpa menanyakan kesediaan kamu terlebih dahulu sebelum pembicaraan tadi malam. Saya juga minta maaf ya untuk sikap Aska tadi malam. Aku mengangguk. Aska sudah kumaafkan. Aku memang sangat kesal padanya, tetapi aku mencoba memahami bahwa dia begitu karena penolakannya atas perjodohannya denganku. Tapi Azalea, saya benar-benar menginginkan kalian menikah. Bu Rianti terdiam sejenak. Saat saya berpikir untuk minta Aska menikah, saya langsung teringat kamu. Saya merasa bahwa kamulah wanita yang tepat untuk menjadi istri Aska. Aku memberanikan diri untuk menatap Bu Rianti.
Tapi Bu, saya dan Aska tidak saling mencintai. Kami bahkan tidak saling mengenal dengan baik. Saya belum terpikir untuk menikah dan Aska punya kriterianya sendiri dalam mencari pendamping. Tentang kriteria istri Aska, entahlah. Tapi saya ingin kamu yang menjadi istri Aska. Saya dan suami saya sudah mengenal kamu sejak lama. Kamu anak yang baik, ujar Bu Rianti. Terima kasih Bu, jawabku. Tapi maaf, kalau boleh saya memberi saran, sebaiknya Bu Rianti memberikan Aska kesempatan untuk mencari pendamping yang tepat, sekaligus yang dia inginkan. Bu Rianti kembali menghela napas, lalu berkata, saya selalu berpikir, bagaimana kalau saya tidak sempat menunggu? Saya sangat ingin melihat Aska menikah selama saya masih ada di dunia ini. Tatapan Bu Rianti terlihat kosong. Aku tidak tahu harus menanggapi apa. Biasanya orang yang sedang sakit memiliki perasaan yang lebih sensitif. Aku takut salah bicara. Tak ada yang bicara di antara kami untuk beberapa lama. Saya memang tidak di posisi Bu Rianti, tapi saya mencoba memahami perasaan ibu. Akhirnya aku membuka suara. Hanya saja, saya tetap tidak bisa menikah dengan Aska. Saya mohon maaf. Aku kembali menunduk. Saya tahu, saya tidak seharusnya memaksamu. Tapi Azalea, kalau boleh kamu pertimbangkan lagi. Saya benar-benar berharap kamu mau menikah dengan Aska. Lagi, aku hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. Ya sudah Azalea, kamu mau kemana setelah ini? Tanya Bu Rianti setelah jeda beberapa saat. Mau ke toko buku, Bu, jawabku. Kalau ibu mau pulang duluan, tidak apa-apa. Saya mungkin akan lama. Bu Rianti mengangguk. Kalau begitu saya duluan ya, kamu hati-hati pulangnya nanti. Mau dijemput Mang Diman? Terima kasih Bu, saya pulang sendiri saja, tolakku halus. Ya sudah, hati-hati pulangnya ya. Aku mengangguk tersenyum. Kami berdua lalu keluar dari restoran. Aku mengantar Bu Rianti hingga masuk ke dalam mobil, baru aku beranjak. Sebenarnya aku tak ada rencana ke toko buku. Namun setelah pembicaraan kami tadi, aku merasa segan jika harus mobil lagi dalam perjalanan pulang. Lagi pula, sudah lama aku tidak ke toko buku, mungkin akan menyenangkan dan membuatku bisa sedikit melupakan keresahan ini.